Kalau masalah pakai centong bisa, panggil-panggil pakai duit bisa, tapi itu kan angkanya kecil, Bu. Paling top puluhan juta, ratusan juta, miliaran lah. Kalau ini bisa puluhan miliar, Bos. Ilmu ini, dia pakai ini aja. Tapi untuk panggil yang ratusan miliar, bahkan triliunan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Ruang Testimoni. Tempatnya testimoni orang-orang sukses pastinya. Dan tidak banyak basa-basi lagi, mari kita simak video berikut ini. Itu kan kalau gitu tuh harus mandi. Saya tanyakan itu perempuan ya. Itu kan perempuan rambutnya kan panjang, ada yang laki-laki. Bisa nggak kalau nggak sampai keramas tuh? Nah, tanya suhunya tuh. Kalau kan rambut perempuan beda yang laki-laki. Kalau kan pendek gitu, kalau sedikit itu bisa enak. Gini aja, Bu. Ya. Mandi pagi itu kalau bisa nggak perhitungan. Nanti kalau udah lunas udah nggak usah mandi lagi, Ibu. Jadi kita nih kadang ya praktekin ilmu RDI, kadang kita suka perhitungan. Kita aja nggak perhitungan. Contoh saya nggak perhitungan ya kan. Kalau saya ada centong, saya bagi semua centong. Kalau kita ada uang, dulu di awal kita kasih uang semua untuk praktekin itu uang. Karena saya pengen lihat hasilnya apa sih nyentongin duit. Tapi kan yang luar biasa, Bu, masuknya ratusan juta, bahkan miliaran. Setelah itu ya saya stop dong, nggak usah bagiin lagi umpannya, nyari sendiri aja. Karena ini manjur, gitu. Jadi ibu mandi aja keramas nggak apa-apa, Bu. Zaman dulu ada gak nenek kita, buyut kita mandi pagi nggak keramas, ada gak? Nggak ada keramas. Pagi-pagi dia udah seritan, gitu. Makanya kan orang yang mandi pagi nggak keramas, nggak disisirin, nggak seritan, sahabatnya kuntilanak. Saya kan biasanya tuh kan kalau susu rambutnya tuh bodoh nih, Pak. Nggak saya nggak ini sama sekali nggak ada bodoh rambutnya. Dulu sebelum praktekin ilmu RDI, rambut ibu rontok semua. Iya, bisa segini. Rambut atas, rambut bawah. Bawah rontok juga. Coba saya periksa dulu. Rontok gak? Benar, ini saya Enggak kan? Iya, jadi kalau mandi, Pak, dari ujung pala ke ujung kaki basah. Masalah nanti Bapak ngeringin sejam, tapi kan net 10 miliar per bulan. Iya, Pak. Bambang Anco nggak sedahsyat tamu saya namanya Roni. Bambang Anco utangnya 2,8 miliar, lunas dalam waktu 3 bulan. Roni waktu dia datang ke RDI, omset dagangannya per hari cuma 20 juta per hari. Sekarang dagangannya Roni omsetnya per hari 600 juta. Coba bayangin. Roni sama bapak-bapak yang hadir di sini 100% gantengan bapak-bapak daripada Roni. Tapi saldonya gantengan Roni. Iya, dia nggak perhitungan. Jadi ibu harus mandi pakai keramas. Masalah sampo mahal, resiko lu mahalan utang apa mahalan sampo? Mahalan utang, ya udah keramas. Gua kan bersihnya lama, Ji. Ala lenje. Terus, hayo terus. Ini juga kadang kan kalau udah terkabul kabur. Iya. Tapi sekarang dia alhamdulillah nggak kabur-kabur. Dulu kabur, Bu. Kabur, nggak datang lagi. Ntar kalau di SP dipanggil sama polisi, lapor LP, ada keluar LP lagi, dia datang. Gue bilang, lo takut sama polisi apa takut sama Allah? Takut sama Allah, datang lo sini. Polisi jangan ditakutin, emang polisi tugasnya nakut-nakutin. Iya, tapi polisi bawa pistol, Ji, lo bawa centong. Iya, Pak, karena saya ingat zaman dulu tentara Belanda, tentara Jepang itu bawa pistol, bawa senapan, bawa bom. Orang Indonesia bawa apa? Bambu runcing. Bedanya dulu perang bambu runcing, sekarang kan kita nggak perang sama musuh, perangnya sama utang. Ya centong dong. Ini baru diomongin sama anak, ih papa sirik bawa centong. Berarti polisi sirik dong, bawa pistol. Emang polisi berani kalau nggak bawa pistol nangkap penjahat? Berani nggak? Nggak berani, tetap nyalinya cis. Makanya Pak bawa centong kemana-mana. Ini enggak, bawa peso cukur. Di peso cukur, emangnya ngerok jenggot. Jadi Pak, kalau orang ngomong bahwa Bapak bawa centong sirik, jangan dengerin Pak. Ini kan ilmu kearifan lokal, ilmu nenek buyut kita zaman dulu. Bapak perhatiin, orang zaman dulu tidak ada anaknya yang nakal. Ada tapi nggak banyak. Anaknya 8 ini sukses.
Anaknya 7, 7-7-nya sukses. Ini anaknya 1, ndableknya. Anaknya 2, super ndablek. Mau tahu penyebabnya? Karena dia makannya pakai centong plastik. Iya, orang zaman dulu emang ada centong plastik? Enggak, pakai centong kayu. Semuanya anaknya 8 nih jadi. Kan ada tahu saya anaknya 12. Makanya pakai centong plastik. Anaknya nomor 1 jadi jenderal, jadi pangdam. Paling jelek nasibnya jadi lurah. Kerjanya apa? Itu saya lihat pakai centong, makannya centong kayu. Sekarang semua centong plastik. Anaknya 2 nakal, anaknya 3 nakal, anaknya 1 nakal. Coba kita balik, Pak. Makannya pakai centong kayu. Dibalik, coba lihat ya. Tidak ada zaman dulu yang anaknya bahasanya nih kerjanya jadi makelar, nggak ada. Kalau sekarang hampir 100% hobinya jadi makelar. Emang emang salah? Nggak juga. Tapi kan enakan kan punya pabrik, punya apa gitu maksud saya. Kayak orang zaman dulu aja. Kedua, zaman sekarang Bapak lihat hampir 90% orang sakit diabetes. Hampir. Kenapa? Karena makannya pakai itu apa? Magicom. Nggak boleh Pak pakai magicom. Jadi mesti diaron dulu. Habis diaron baru dikukus. Biar nanti airnya netes. Nah airnya itu yang bikin sakit diabetes. Ya kecampur airnya sama nasinya dimakan. Coba Bapak dan Ibu, Ji kalau gue udah diabetes gimana dong Ji? Gampang kalau udah diabetes. Bapak dan Ibu yang udah diabetes naik pohon kelapa, pohon kelapa. Ada mentil kelapa, apa namanya? Beluluk. Nah direbus. Nah air rebusannya beluluk itu diminum selama 9 hari. Udah sembuh, nggak diabetes. Hah? Dibelah nggak beluluknya? Alat kelamin kita yang dibelah. Enggak, utuh, direbus. Iya, zaman dulu Pak, tidak ada orang yang sakit stroke. Tidak ada orang sakit asam urat, nggak ada. Kenapa? Karena orang zaman dulu makannya tradisional, oncom pakai apa tuh? Lenca. Sekarang kan jarang, makanya orang yang makan lenca sampai mati nggak bakal dia kena sakit stroke. Kenapa? Karena makannya lenca. Pahit. Nah kalau gue nggak doyan oncomnya Ji, ya udah lencanya segenggam, ditaruh di air, direbus, air rebusan lencanya diminum, terus 9 hari sembuh. Yang tadinya kaku bisa gerak, yang tadinya ngaceng bisa lemes. Kebalik. Maunya gimana? Yang lemes jadi ngaceng ya? Emang mau ibu-ibu dasar. Jadi intinya gitu. Jadi Bapak dan Ibu, karena nih ilmu RDAY ilmunya ilmu kearifan lokal, ilmu jadul. Kalau Bapak dan Ibu meraktekin ilmu RDAY dicelah sama anak, dicelah sama temen-temen, dicelah sama tetangga, nggak masalah Bu. Kok gitu? Karena pembicaranya kan pakai Robicon. Kecuali kalau pembicaranya naik mobil Pajero, baru jangan dengerin ya kan. Jadi pakai aja ilmunya. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi. Nah kedua nih ya, ilmu RDAY yang bikin kita kaya raya tajir melintir. Yang kedua, bikin seneng pasangan hidup kita. Coba Bapak dan Ibu senengin pasangannya masing-masing. Kalau ada uang ya kita kasih uang. Kalau gak ada uang, ya tangan kita action. Gitu. Bisa? Ibu ngerogoh alat kelaminnya suami, suami ngerogoh alat kelaminnya ibu. Misalkan ibu lagi makan nih di restoran nih, lagi makan di restoran, atau lagi makan di rumah makan deh, ya kan? Ibu jangan lupa duduknya megar, seperti piring, biar bapak bisa ngerogoh. Jangan makan rapat begini. Kasih dong kayak bikin landasan pesawat. Yes. Pesawat mau mendarat. Itu. Kalau ibu naik mobil berdua sama pasangannya, sebisa mungkin jangan naik mobil yang manual. Cari yang matic. Mobil jalan sendiri, tangannya bapak bisa aktivitas tuh. Karena kalau manual mesti ngoper gigi kan? Ngoper lagi. Ntar salah oper. Terakhir, bisa gak bapak kalau istrinya tercinta ngerengek request
Tahu gak request? Apa? Iya minta. Bapak harus ngomong iya. Tidak boleh ngomong tidak. Mau punya, mau enggak harus ngomong iya. Itu hitungan terkabul, hitungannya detik. Misalkan istri ngerengek, Papa, kan istri suaminya ngajak, yuk kita jalan yuk, kemana misalkan? Plaza Indonesia atau mau ke Pondok Indah, kemana misalkan? Cari baju misalkan ke toko baju yang bagus, apa namanya misalkan toko Zahra, tau gak toko Zahra? Zahra bagus-bagus gak bajunya? Emang lo madat. Bagus. Nah istrinya request, papa toko Zahra aku udah kesono kan, bajunya itu aja, bisa gak aku request papa? Request apa mama? Aku beliin emas boleh gak? Bapak harus bilang iya pak, padahal emas sama baju mahalan. Baju berapa kalau toko Zara? 500 lah, 1 juta ya, 2 juta. Kalau emas minimal berapa? Ya nggak pantas lah beli segram lah. Minimal 8 gram lah, 9 gram. Sekitar 8 juta lah, 9 juta. Nah bapak harus ngomong iya. Biasanya kalau suami nggak butuh ucapan terima kasih dari istrinya, nggak perlu. Yang penting tangannya bisa masuk ke dalam alat kelaminnya dia. Terima kasih. Nah mau saya kayak gitu. Ini enggak. Baru istrinya request langsung mukanya berubah. Ya Allah, janganlah. Bisa? Maksud saya bapak-bapak bukan ibu. Emang ibu mah mau. Bapak-bapak bisa gak bapak-bapak? Harus ya. Bapak nanti siapa? Apa yang di request sama istrinya dikabulin ya. Bener gak? Mana buktinya? Enggak lah, ya udah kita buka ya pertanyaan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Haji, salam kenal Pak Haji. Dengan saya, nama saya Pepen Vendra. Nah mungkin saya itu mau tanya sama Bapak Haji nih, masalah ekonomi saya Pak. Masalah ekonomi saya, nah saya mulai jatuhnya saya ekonomi itu di tahun 2017 Pak. Nah, mana jatuhnya gubrak apa? Mana? Artinya ya omset saya menurun drastis Pak, sama sekali nggak ada. Kenapa? Ya kebetulan saya di bidang stone crusher, pemecah batu dan spare part Pak. Nah selama dari mulai 2016 sampai sekarang ini sama sekali untuk mesin saya tidak ada jual sama sekali Pak. Jadi saya sekarang ini usaha saya itu benar-benar artinya nggak ada penjualan sama sekali untuk spare part dan untuk mesin stone crusher itu. Nah itu jadi saya sekarang ini timbul utang artinya saya sama rekan-rekan saya itu yang saya pinjam itu memang dia nggak menekan saya untuk membayar, tapi saya merasa punya beban ke mereka itu Pak. Jadi saya mohon dari Pak Haji itu solusinya itu seperti apa Pak Haji. Saya rasa itu aja, terima kasih. Bos, ya terima kasih. Wakili pertanyaan yang lain ya. Kalau bapak dan ibu ada tempat usaha, usahanya sepi, pakai gimmick-gimmicknya sama, rendam salah dalam bapak, dicawi-cawi di tempat usahanya. Yang tadinya sepi jadi ramai, yang tadinya mau disita nggak disita, yang tadinya mau dihilang disirami cawi-cawi. Nah umur bapak berapa? Umur saya 60 Pak. Berarti selama 60 hari itu satu. Kedua, cawi-cawi udah. Kedua, colek alat kelamin bapak taruh di mulut tiap pagi. Aman. Kalau memang mau dilelang atau mau disita atau mau diambil. Kalau pengen naik lagi rame. Kalau pengen jalan lagi jalan lagi. Nah, yang ketiga, bapak paksain cara doanya dibalik. Kan biasanya kita doanya ya Allah, ada kata ya, berarti kalau ada kata ya tuh mengeluh. Nah, jangan. Jadi kata-katanya terima kasih Allah, usaha saya lagi turun, terima kasih. Dengan usaha saya turun bukan masalah, tapi ini anugerah. Hikmahnya dengan anugerah usaha saya turun, saya jadi makin dekat sama Allah. Saya jadi rajin ibadah, rajin berdoa, dan rajin sedekah. Kalau saja usaha saya nggak turun, mungkin doa dan ibadah saya nggak sedekat ini. Nah, itu gimmick-gimmicknya. Nah, yang diutamain kalau bapak kayak usahanya jalan lagi, sedekah subuh jangan bolong, sedekah Jumat barokah jangan bolong, sholat badiah qobliyahnya jangan bolong. Kalau yang non muslim, sedekah subuhnya jangan bolong, sedekah Jumat barokahnya jangan bolong.
Kalau muslim bagian kopiahnya tambah, nggak boleh boleh itu aja bos. Lo praktekin, apalagi kalau lo pakai gimmick-gimmicknya. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, kaya raya kayak gitu bos. Orang Indonesia ada yang praktek gitu. Ada Ahok masuk KPA. Orang luar negeri ada yang praktek kaya raya. Ada, namanya Cristiano Ronaldo. Itu bos. Ini wakil semua. Jangan nanti nanya lagi ya. Pasti itu jawabannya. Ada lagi? Selesai itu aja. Boleh, praktekin ya. Mobil untuk wajib. Praktekin ya. Kalau masalah pakai centong bisa, panggil-panggil pakai duit bisa, tapi itu kan angkanya kecil bu. Paling top puluhan juta, ratusan juta, miliaran lah. Kalau ini bisa puluhan miliar bos. Ilmu ini. Dia pakai ini aja. Centong juga buat insidentil aja. Sakit, kayak Pak Hengki, sakit belakang, tinggal pakai centong ya. Sembuh gak? Sembuh. Maksudnya centong itu ya Pak? Centong kayu. Itu Pak Hengki tangannya ada kayak benjolan ya. Harusnya dioperasi. Dia pakai ludah basi diucek-ucek ya. Hilang. Sembuh. Sembuh harus dioperasi. Namanya ilmu kearifan lokal. Tapi untuk panggil yang ratusan miliar, bahkan triliunan, tetap harus bangunnya jam 00. Senyum, mandi pagi, harus. Kalau yang muslim tahajud, baca Quran 12. Ini 12 juz itu harus bos 12 juz. Kalau lo baca cuma sejuz, ya dapatnya sebulan cuma 100.000. Iya bu, kalau kita baca Quran sejuz mah 100.000. Tergantung muka bu, tergantung muka. Kalau mukanya cantik, wah, itu kenapa disambung dengan sholat hajat atau gimana Pak? Sholat hajat boleh, tapi kan saya dari tadi dari kemarin nggak teriak-teriak sholat hajat. Oh gitu. Praktek boleh. Baru sholat pagi baru Boleh. Bangun jam 00, senyum, mandi pagi, tahajud, baca Quran 12 juz. Sebelum azan duduk di masjid, 2 rakaat sebelum subuh, sholat subuh, tidak boleh mandi, tidak boleh tidur sampai matahari terbit. Tapi sehari ya Pak, pagi 12 juz ya sehari. Dari jam 00 sampai matahari terbit. Dari jam 00 sampai matahari terbit. Gak bisa, gak masalah kan gue nggak milih lu jadi murid gue. Dari jam 00 sampai matahari terbit. Dari jam 00, jangan bilang gak bisa loh. Udah banyak contohnya loh yang kayak lain. Lu belum praktek aja. Ya bos. Ya, terima kasih Pak. Gak usah Pak. Kalau nggak bisa ngaji bagaimana Pak? Gak apa-apa, gak usah ngaji, ntar gue ngajiin. Maksa. Beli Al-Qurannya ada bahasa Indonesianya. Saya juga nggak sama. Bos. Jangan hari itu langsung 12, terus jangan. Nanti kalau bertahap. Saya orang main badminton. Latihan dulu, latihan. Ramadan, latihan. Bulan puasa, latihan terus. Nanti kalau udah latihan, latih tanding. Di mana? Di Cina, di Korea. Baru ikut kejuaraannya di Inggris, All England. Emang Rudy Hartono langsung juara? Latihan. Alan Budi Usman latihan, jadi latihan dulu bos. Jadi nggak salah ya Pak? Nggak masalah. Hari ini bacanya setengah juz. Besok baru 1 juz. Besok 1 juz setengah. Untuk mencapai 12 juz, mungkin lo perlu setahun. Ya iyalah, karena kalau lo botak. Pak, kalau yang kan misalnya sehari kan 4 juz, itu besoknya diulang atau lanjut? Dilanjut. Lanjut lagi. Sampai 12 juz gitu ya? Enggak terus sampai khatam. Nanti kalau udah Bapak bisa sehari 12 juz, langsung pagi aku udah bisa 12 juz. Oke. Deal ya, 99 hari ya, per hari 12 juz. Net 10 miliar bos. Kalau sampai enggak, kayak di air. Haji sampai 12 juz sampai 99 hari. Ya ntar gue suruh anak gue bayar 10M sebulan. Sebulan bos, 10M bos. Apalagi paling botak. Pak, saya mau nanya, saya kan punya aktivitas masak pagi-pagi, dagang. Seumpamanya digantikan suami bisa? Ya suami yang ngerjain dari 0. Jadi nggak bisa dari 0 sampai 5 ibu, 5 sampai 9 suami, nggak bisa. Mesti 1. Iya. Jadi kalau saya bareng sama istri saya sendiri baca Qurannya nggak apa-apa ya Pak ya? Nggak apa-apa. Bapak baca Quran, istri baca Quran masing-masing. Nanti 10 miliarnya masing-masing. Gitu. Tinggal lagi aja. Pagi lu lagi. Ya udah ntar kita bayar tiap bulan. Tiap bulan ambil kembali aja bos, 10M bos. Bukan lagi nyari tunggal.
Saya baca suratnya itu apa memang harus gila, apa memang terserah dari surat pertama sampai surat terakhir. Bukan waktu pas kita sholat itu ada surat yang harus dibaca itu apa memang? Ya, gue SDI Impres nggak tahu kayak gitu. Lu tanya Kiai kalau sorry maaf ya kan gue SDI Impres. Jadi yang dibaca surat pada saat tahajud, kalau menurut gue nggak bebas. Tapi kalau Kiai ini harus surat ini. Oh, ya nggak apa-apa, tapi kalau gue bebas karena kan kita anggap nih semuanya nih lagi pada masa lokal pendek bebas ya apa surat hutang ada ya nama Rosidi dari siapa Rosidi dari Batam ya emang punya kamu dari Batam ya pertanyaan apa? Ini penyakit Asam lambung. Oke, jadi Bapak dan Ibu, kalau Bapak dan Ibu sakit diabetes dan sakit asam lambung, obatnya kelapa, buah kelapa yang masih mentil. Apa tadi itu? Air itu direbus, nanti airnya diminum selama 9 hari, nanti sembuh. Kelapa aja, ambil. Pak Haji, saya tinggalnya di kota, gimana ada pohon kelapa? Ibu datang ke tukang kelapa muda, bilang, tolong besok belum bawain buah kelapa yang mentil, nanti 1 mangga, ibu beli. Gak lama, cuma 9 hari bos, sembuh. Kali 3 kali, nanti direbus lagi, bisa. Kalau Bapak dan Ibu mau jual aset yang cepat laku, rendam celana dalamnya, nanti dicawi-cawi di depan asetnya. Boleh Bapak yang rendam, boleh karyawan, boleh penunggu, anak. Kalau yang manjur sih Pak, rendam celana dalamnya Bapak 1 drum. Nanti drumnya ditaruh di motor kanan, motor kiri, Bapak naik motor, nanti dibolongin drumnya, muter. Nah, selama airnya ada injak, itu yang injak langsung pengen beli pada Bapak. Itu, jadi drumnya dipakein keran. Keliling kampung, keliling di jalan alun-alun, tengah-tengah alun-alun muter. Ji, kalau pakai drum malu, ya udah pakai plastik, dibolongin pakai jarum, celuk, keliling dah sekabupaten Batang. Nanti semua orang pasti nyari Bapak. Gitu. Hah? Celananya 1. Hah? Air sederam, ya. Kalau celananya 5 terlalu pekat, 1 aja, 1. Ibu sekarang pakai celana dalam warnanya apa? Putih. Tepuk tangan dong. Bener gak, pada percaya gak putih? Coba buka. Ada lagi, Pak? Udah cukup. Sip, Bapak, pertanyaan apa? Nama? Langsung saja, nama saya Risnandar. Dari Brebes, Pak. Dari Brebes. Ya, pertanyaan apa Brebes? Pertanyaannya, kalau masalah utang piutang, otomatis hampir semua mungkin punya, Pak ya? Ya, tadi udah saya jawab kan? Ya, sudah. Jangan ditanyain lagi, gampang lah. Sekali kalau kurang, baru. Bapak sering mengungkapkan itu kan? Hah? Uang bukan segalanya, tapi segalanya membutuhkan uang. Jadi uang harus banyak itu, Pak ya? Bos, ingat ya. Itu ucapan bener, itu jargon bener. Ucapan itu bener. Tapi kalau Bapak ucap, Ibu ucap, nanti jadinya gini. Ucapan adalah doa. Bener loh bos, bener. Jangan. Oh, jangan. Itu kan yang ngomong, itu kan istilahnya cari simpati orang. Kayak contoh nih, Bapak dan Ibu yang hari ini pernah kawin, kan Bapak dan Ibu lupa tuh pada saat baca doa perkawinan. Perkawinannya dilalui dalam suka dan duka. Itu semua peserta. Kata-kata perkawinannya dilalui dalam suka dan duka. Diaminin. Jangan. Jadi nanti Bapak sama Ibu kalau mau kawin datang ke Pak Penghulu. Pak Penghulu, lihat doanya dong. Pas kita lihat, dicoret tuh kata dukanya. Jadi perkawinannya dilalui dalam suka. Titik.
Amin. Jadi kita nanti anak kita kawin senang terus. Beda sama mamahnya sama papahnya. Dukanya hilang. Awet rajet, berantem, nggak cerai, harusnya cerai. Jadi Bapak jangan bilang ini. Memang uang apa tadi? Uang bukan segalanya, tapi segalanya butuh uang. Iya, itu jangan diucap-ucap terus, nanti Bapak cari uang lagi, cari uang lagi, cari uang lagi. Contohnya gini. Makasih. Oh, Mah, kenapa sih kamu pengen bikin usaha, Mah? Iya, aku pengen bantuin ekonomi papa kamu. Bener loh, Bos. Itu istri buka usaha, nggak bisa tuh kebeli Robicon. Bener loh, itu istri buka usaha, nggak bisa tuh punya pabrik. Karena dia ngomongnya buat bantu ekonomi suaminya. Kan ayatnya, kuciptakan jin dan manusia untuk beribadah kepadaku. Jadi untuk ibadah, bukan buat bantu ekonomi suami. Bisa? Bisa. Jadi Bapak dan Ibu, kalau bisa, setelah keluar dari RDIY ini nanti pulang, ucapan adalah doa. Bisa gak yang diucap yang bagus-bagus? Iya, yang jadi positif. itu memang bagus. Tapi nanti ngejelimet Bapak, harus ada uang. Kalau nggak ada uang. Aduh, cari lagi. Jangan, Bos. Emang itu biarin, namanya orang kan namanya mau cari ceramah, mau cari panggung kan mesti nyari dulu kata-katanya biar menarik, betul? Yeah. Tapi kalau Bapak Ibu kan ini kan pada blow on. Dia meraktikin kata-kata itu, bener lo ngejelimet lo. Oh iya bener juga ya, kalau nggak ada duit kita nggak bisa apa-apa. Berlaku tuh. Jadi akhirnya kalau orang lihat kenapa ekonomi maju-maju, ya iyalah gua nggak ada duit, kan duit segalanya. Ya kata-kata itu. Makanya Pak, saya nggak setuju. Saya nggak setuju Bapak dan Ibu bahasanya nih ikut seminar A bayar, seminar B bayar, pelatihan A bayar, pelatihan B bayar, multi level A bayar, multi level B bayar, MLM bayar. Saya nggak setuju. Mendingan cari ridhonya Allah aja yang tanpa bayar. Emang ada? Banyak lah. Salah satunya apa sih? Jadi pelayan Tuhan. Kalau kita jadi pelayan Tuhan, deket sama Tuhan. Contohnya Pak Bambang Anco kan jadi pelayan Tuhan. Di sini ngurusin anak yatim, kan bonusnya dia jadi dapat sering ketemu sama ibu yatim. Lu sih pada serius semua, ngapain serius? Nah, alhamdulillah utangnya Pak Bambang Anco 2,8 lunas tanpa bayar, tanpa nyicil. Nah, kebetulan dikasih ritual dalam waktu 9 hari pertama. 9 hari pertama itu ritualnya untuk menyelesaikan hutang. Saya menerapkan kata-kata dari Pak Haji, dipraktikkan langsung bahwa sesungguhnya sholatku, hidupku, ibadahku, matiku semuanya hanya untuk Allah saya terapkan. Jadi saya udah nggak mikir lagi itu untuk bayar hutang, untuk bayar cicilan, untuk cari kontrakan, untuk cari kerjaan, mikir anak sekolah, besok makan pakai apa, nggak mikir. Ya, saya intinya ibadah, sholat, udah itu. Saya perbanyak ibadah waktu itu. Dikasih waktu 9 hari pertama. 9 hari pertama Pak Haji nanya, "Bos, gimana 9 hari pertama?" Alhamdulillah Ji, hati saya senang, tenang, nyaman. Saya mengerti arti hidup. Hakikatnya manusia diciptakan Allah itu ya harus begini, ya kan? Harus tenang, lapang dada. Oh. Tapi gimana, Bos? Ya alhamdulillah tenang. Ya udah, nambah lagi 9 hari kedua ya. Di sini terus ibadah lagi. Riyadhah. Gitu. Hah? Anak istri saya bawa waktu itu. Ya, karena kan istrinya jelek. Istrinya jelek, hitam, pendek. Ya benar Bu, saya benar Bu. Ya itu 9 hari kedua dijalankan. Terus Pak Haji nanya lagi, gimana Bos? Alhamdulillah sudah ada titik temu. Progres sudah on. Jadi di 9 hari kedua progres hutang sudah on. Ada satu titik, utasakan 2,8 miliar itu ada 28 titik. Ya dari warung, tetangga, paman, om, bank, perusahaan, toko material. Dulu belum ada pinjol. Belum ada pinjol, dulu ada tetangga, ya kan, gitu. Ada warung rokok, warung sembako, banyak ya kan, sampai yang gede ini antar perusahaan ya kan, material, subkon, anak catering ya kan, banyak. Pokoknya mantap lah ya kan. Nah, setiap hari dihujat terus. Waduh, hujat habis, ditelepon kangking-kangking. Banyak tamu-tamunya nggak diundang. Dulu penggemar saya banyak banget Bu, nggak disangka-sangka banyak orang datang kemari mau ketemu saya di rumah. Banyak yang nungguin saya di rumah. Nggak tahu minta tanda tangan, minta apa saya nggak tahu kan. Iya gitu. Nah selanjutnya sampai 9 hari kedua, 9 hari ketiga terus
progres terus tuh. Utang lama-lama di 9 hari ke-10, artinya sudah 3 bulan, 2,8 miliar dinyatakan selesai semua. Alhamdulillah. Beda orang, beda hajat, beda lama. Haji Marco 7 bulan, Pak Bambang Anco nggak sampai 3 bulan. Nggak sampai berapa cuy? Saya 3 bulan persis. 3 bulan persis. Ya. Bambang Anco 3 bulan persis. Pak Haji Marco 7 bulan. Jadi ibu jangan bilang gini, 7 bulan Haji Marco. Enggak bu, nama beda, tanggal lahir beda, hari lahir beda, penyelesaian utangnya juga sama Allah beda-beda. Jadi ibu jangan patokan, lama bener utang lunas 7 bulan. Enggak bu, sesuai dengan berat badan. Lanjut cuy, lanjut. Ya, lanjut ya. Nah, sekarang itu lunas itu saya berikan ada kronologisnya. Yang pasti ada 3 yang menarik ya, kisah ya kenapa utang itu lunas. Pak Hengki, sini Pak dong. Hengki, masuk Pak Hengki. Sini. Ya. Ini Pak Hengki yang ngasih saya mobil Land Cruiser. Tepuk tangan dong. Mari. Namanya Pak Hengki yang ngasih mobil saya Land Cruiser. Sini bos. Perkenalkan namanya Pak Hengki. Salaman, utang sama utang salaman. Ayo bos, situ, boleh. Ayo, situ. Ayo, lanjut tuh. Lanjut ya. Yang menarik ini yang dari level pertama dulu ya. Nanti sampai yang ketiga itu yang mahadasyat ya. Ya. Yang pertama yang agak ini yaitu saya waktu itu ada utang. Perhatiin ya. Ntar yang bisa nanya dapat 10 juta. Ada kan yang mau nanya? Emang mau duit kamu? Ya, jadi ada salah satu, saya 3 nih, tapi saya urut-urut yang paling agak ringan dikit, yaitu hutang catering di Banten. Ya, dulu saya ada proyek di Banten, di PLTM, waktu itu dibayar gitu, desa Cibarengkok waktu itu kan. Saya ada catering itu kebetulan sama orang preman sana, Pak, ya kan. Biasa kalau orang pribumi kan, kalau kita ada proyek di mana harus diberdayakan. Nah, singkat kata saya ada tunggakan 35 juta, ya. Itu kalau saya lagi di sini, tiba-tiba orang catering itu mengutus orang daerah. Saya tanya Pak Haji, Ci, di rumah ada orang dari Banten. Gimana Ci? Udah, begitu lo dengar itu, utang lunas bos, balik. Jadi di saat kita dibikin teror ya, kita balik ijab kita. Alhamdulillah hutang-hutang lunas. Allah yang lunaskan. Alhamdulillah hutang-hutang lunas. Allah yang lunaskan pasti. Jadi intinya di saat kita diteror, diintimidasi dengan pihak penagih, yang penting lo terima dulu bos. Kenapa ya orang punya utang ngirim orang nagih? Ya kan uang udah lo pakai. Iya sih, ya kan. Ya udah lo terima dulu. Ini takdir Allah. Kan udah datang juga, udah atas izin Allah, ya kan. Masa kalau lo protes di itu berarti lo protes dong. Kata Pak Haji gitu. Oh iya. Ya udah, berarti ya udah emang nasib gue begini kan. Ya udah yang terima, ya Allah terima, ya Allah terima. Alhamdulillah. Tapi kalau lunaskan ya Allah ya, iya. Kata ya udah, saya minta gitu ya Allah, emang saya terima nasib saya ya Allah. Tapi kalau lunaskan ya Allah, pasti kalau lunaskan ya Allah, pasti lunas ya kan. Begitu terus. Alhamdulillah Ibu, nggak berapa lama saya dapat WA dari dia. Intinya bahwa assalamualaikum, bahwa selama ini dia malah minta maaf, dan alhamdulillah bos, saya hari ini tambang emas di daerah sana sudah dibuka lagi, jadi saya ada pemasukan lagi banyak ya kan. Waktu itu mohon maaf saya kenapa terima buka catering karena lagi nganggur ya, karena saya udah sibuk dengan tambang emas ya. Alhamdulillah, maka mohon maaf lahir batin demi persaudaraan dulu yang pernah kita bina ya, antara hutang piutang antara bapak dan saya. Dia ngomong gitu dewa, saya anggap lunas. Alhamdulillah terkabul 35 juta ya kan. Nah, bebas. Nah, karena dia kalau tidur nggak pakai celana dalam dibebasin alat kami. Nah, terus yang kedua ini mengenai saya minjam sesama kontraktor di daerah Cianjur, namanya almarhum Bapak Haji Diki. Ya, saya waktu itu hutang 175 juta, terus saya udah bayar 50 juta, tinggal 125. Jaminannya sertifikat rumah. Ya. Selama dia nagih, dia neror saya. Dia neror ngirim orang terus, ya kan? Begitu neror, biasa saya langsung konsul sama Pak Haji. Ci, gini. Udah, seperti ilmu saya ulang-ulang. Kadang-kadang saya udah tahu ilmunya, Bu, tapi saya diteror, saya lupa lagi, hang lagi. Stres lagi, ya kan? Stres lagi. Karena kayaknya bener-bener mau datang orangnya. Memang bener datang, Bu, di rumah. Saya di sini telepon. Waduh, gimana? Yaudah tenang, ya kan? Kan dulu kan nggak ada ilmu kayak gini-gini, nggak ada kan? Yang ilmu macam-macam kayak tanah balik itu belum ada itu. Ini kurikulum baru itu, ya. Gitu. Nah, kurikulumnya waktu itu cuman berprasangka baik di balik hajat-hajatnya. Itu kurikulumnya itu pertama. Ya, sama terima takdir Allah ya. Tetap saya menjalankan tugas itu, lama nggak lama terus hilang tuh Bu. Hilang yang lagi di Cianjur itu, yang lagi rumah saya. Nggak lama, seminggu atau 2 minggu dapat kabar kalau Haji Diki itu meninggal. Wow, kok meninggal? Terus utang sertifikat rumah saya gimana sama dia, ya kan? Gitu kan? Waduh, gimana? Ya udah deh, intinya adem dulu lah, ya kan? Emang selama seminggu 2 minggu itu nggak ada yang nagih.
kira-kira 3 minggu atau 4 minggu kemudian, minimal kayaknya hari ke-40 deh, saya ditelepon sama istrinya. Pak Bambang, ya, iya, mohon maaf, saya istrinya Pak Haji Diki. Oh ya Bu Haji, mohon maaf, ya gimana? Ini saya oprak-oprak semua di kantor Bapak, ini ada amplop isinya, kayaknya ada sertifikat atas nama Bapak. Cuman Bapak masih ada tunggakan yang suami saya ya. Oh ya Bu Haji, berapa Pak? Dibuka lagi. Oh nggak tahu Bu Haji, pura-pura lupa. Sebentar saya tanya. Dia nyari-nyari kan. Nyari, oh iya Pak, Bapak dulu pernah ada bayar, ini total 175, tanggal sekian disebutin, ini masih sisa 125. Oh iya Bu Haji, iya saya baru ingat Pak. Ya terus gimana Pak? Ya kan? Ya akhirnya saya ngomong terus terang, saya cerita bahwa saya di sini, terus saya juga sebut nama dia, mengiming-imingkan, emang dia lagi sepi usahanya juga, saya mengimingkan, saya bantu doa usahanya dia biar maju lagi sebagai pengusaha keras plan, pemecah batu, nah gitu sama-sama, ya kan. Akhirnya nggak ada sebulan dia nelpon saya, ya kan, saya suruh ke sana ke Cianjur, saya takut tuh, ya kan, tapi begitu seminggu 2 minggu saya nggak mau datang. Akhirnya saya ada teman, saya izin sama Pak Haji sehari, saya boncengan tetangga saya ke Cianjur, nemuin, begitu udah ketemu, datang ke rumahnya, begitu ketemu, ya Bu Haji langsung, oh ya, ini Pak Bambang ya, iya silakan duduk. Waduh, kenapa lagi kan? Sebentar Pak, langsung dia masuk kamar, keluar bawa amplop coklat Bu, bawa amplop coklat, ngomong, Pak, langsung dia tanpa babi bu, dia pengen mempersingkat, Pak begini, ya alhamdulillah terima kasih Bapak Bambang waktu itu doakan saya, usaha saya lancar gini, alhamdulillah Pak, sekarang berjalan lagi usaha tambang batu saya, ya, dan atas terima kasih saya Pak, dan mohon maaf saya atas kelakuan dari suami saya almarhum waktu itu mengirim orang-orang yang untuk mengintimidasi sementara keluarga Bapak bikin nggak nyaman, keluarga kesian, sementara Bapak juga nggak ada hasil, gini bla 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 bla. Intinya saya minta maaf atas nama keluarga almarhum sekian. Utang Bapak saya anggap lunas. Saya dikasih sertifikatnya deh Bu, alhamdulillah. Nah, gitu. Nah, yang ketiga lebih takjub lagi, utangnya itu waktu itu 1,2 M sama kontraktor. Saya masih ada tanggungan 5 proyek yang belum saya selesaikan. 5 proyek itu kalau saya kerjain sendiri 800 juta, ya kan. Tapi karena saya juga nggak punya uang, udah nggak ada tenaga lagi, akhirnya proyek itu di take over. Biayanya jadi membengkak 400 juta jadi 1,2 M. Saya diteror juga. Nah, waktu diteror itu saya disomasi, dipanggil polisi. Ah, gue dipanggil polisi, panggil polisi Ji. Lu takut polisi, takut sama Allah, takut sama Allah. Datang lu ke kandang gitu kan. Udah ke kandang lagi, ya kan. Ke kandang, udah ijab, nggak semua ngurusin. Saya ini volunteer Bu, ngurusin anak yatim. Waktu Riado itu dari yang yatim baru datang, yang masih kecil-kecil, saya urusin lah. Kalau berak saya cebokin, pokoknya saya rapihin semua gitu. Sampai pulangnya malam tahajud. Gitu baru saya pulang. Waktu itu begitu. Nah, selesai saya dipanggil polisi, saya tetap kemari. Yang kedua juga begitu kan. Ci, ini panggilan kedua. Lu takut polisi, takut sama apa? Takut sama Allah, Ji. Datang lagi kemari. Gitu. Pokoknya nggak bergeming. Saya tetap ngecas dulu sama Pak Haji kan. Padahal saya ilmu udah tahu kan. Dibekali terus, cuman di saat kita lemah lagi ya cas lagi, dikuatin lagi. Nah, sampai di panggilan ketiga. Di panggilan ketiga juga, Ci, ini kalau saya nggak datang, saya dijemput paksa Ji, bisa-bisa dia ke kandang. Lo takut sama Allah, takut sama polisi sih? Ya Allah Ji, datang kemari. Ya udah, ada saya kemari, saya pasrah. Pokoknya saya udah lepas, saya udah nggak mau mikirin hajat, ya kan. Lagi enak, seminggu 2 minggu, SP3 udah nggak ada jemput paksa. Tiba-tiba dia itu datang telepon, maki-maki habis gara-gara lo nih gue aja hancur lebur, semua proyek gue hancur. Udah kalau gini aja dengan kata-kata kasar, udah mana duit lo yang 1 juta? Ada nggak yang duit gue 1 juta lo pakai waktu buat makan anak buah lo, ya kan? Diinget gak tau tiba-tiba itu, ya kan? Ingat 1 juta waktu itu kan memang nggak ada duit, saya minjem secara pribadi gitu kan. Ya nggak ada duit 1 juta, gila lo pengusaha bangkrut dasar 1 juta, wow udah, tapi saya diam. Alhamdulillah, kayaknya mau lunas nih kan, gitu. Tiba-tiba dia nagih yang 1 juta lebih marah daripada 1,2 M masalahnya. Makian lebih hebat daripada tagihan 1,2 M, gitu. Nah terus saya lagi di kanan gitu, Pak Haji ngeliat, bos kenapa bos, cengesan gitu sambil merung kayak orang gila ya kan. Saya cerita ya kan gini minta 1 juta, udah ke kantor loh ya kan, kantor. Saya menghadap Pak Haji, keluarin duit, nih bos, uang anak yatim nih 1 juta ya, lo transfer dia besok pagi. Ya kan, oh ya siap. Begitu saya transfer 1 juta, saya kirim bukti ke WA, contreng 1, contreng 2 warna biru, ya kan, artinya sudah kebaca kan. Sampai detik ini Bu nggak ada komen dari dia Bu, alhamdulillah. Tuh 1,2 M lunas dengan uang 1 juta, uang anak yatim, alhamdulillah. Tuh ada mau nanya? Atasnya di sini ijab anak yatim atau? Iya. Ijab. Ya, rata-rata Bu 100% tamu saya kalau udah terkabul hilang, kabur. Termasuk dia juga kabur. Giran dipanggil
polisi, datang lagi, dipanggil polisi, datang lagi, udah aman, udah SP3, hilang lagi, datang lagi. Nah dia karena udah lihat begitu, alhamdulillah sampai sekarang dia nggak kabur-kabur sampai hari ini. Semua Mbak, semua. Kamu saya yang utang 200 miliar juga kabur. Ini sekarang datang lagi nih, utangnya 300 miliar. Iya, gue bilang antri bos, gue bilang antri. Alhamdulillah bersih, ya kan? Ya. Makanya bersih. ini Tadinya waktu utang, rambutnya banyak, palanya banyak rambutnya. Pas lunas rambutnya nggak ada. Alhamdulillah ya, saya tanpa jual aset, ya kan? Tanah saya balik, rumah saya balik, ya kan? Alhamdulillah, ya. Oke, tepuk tangan dong, semangat. Ya. Nah, itu nggak ada sedekah ekstrim. Waktu itu kan saya nggak punya uang, jadi saya riadoh, sedekah pikiran, tenaga, ya, secara ekstrim. Ya, modal semangat kalau berangkat dari rumah, walaupun hujan badai, petir menyambar ke sana sini, tetap jalan. Wes, mau macet mau apa, jam berapa berangkat, mau sakit mau meriang pulang pergi waktu itu, pulang pergi berangkat dari Saralohor, pulang dari sini habis tahajud setiap hari. Tuh. Saya ibadah kalau asar begitu anak yatim selesai ngaji, udah ngaji saya ikut ijab, ya kan, ngaji betul selesai saya ngurusin anak yatim, begitu aja terus gak kelar sampai subuh. Jadi saya tuh belajar terus. Waktu itu kan saya itu setiap habis sholat wajib, kalau masalah qobliyah ba'diyah itu tetap jalan, ya kan. Duha saya banyakin 12, ya kan. Terus qobliyah zuhur kita 4 rakaat. Nah, yang kita tambahin adalah setiap waktu itu ya, amalan saya ini setiap habis sholat wajib baca surat Yasin, Al-Muluk, Ar-Rahman, Al-Waqiah, An-Naba, Al-Muzamil, Ar-Rahman, Al-Kafi, pokoknya 7 surat setiap habis sholat wajib. Jadi kali 5. Jadi, nah terus kenapa saya minta habis tahajud saya buru-buru pulang? Karena kata Pak Haji, sebaik-baiknya sholat subuh itu sebelum azan subuh sudah duduk manis di masjid bagi laki-laki, ya kan? Itu kan standarnya Pak Haji. Tapi saya melakukan lebih ekstrim lagi. Sebelum masjid dibuka, saya udah di depan masjid, pintu, ya kan? Saya nunggu marbot. Begitu marbot masuk, saya bantuin marbot beres-beres lantai, nyalain lampu, saya bantu marbot sampai siap. Setelah itu saya ambil wudhu, ya kan? Biasa ya, sholat apa? Sholat buat masjid, ya kan? Sholat hajat, sholat istighfar, ya kan? Itu. Nah, setelah itu sambil nunggu azan, kita banyak bersyukur. Begitu setiap hari. Mas, iya. Sama perbankan semua sama perbankan ya utang. Ada perbankan satu, tapi perbankan satu itu nggak saya pikirin karena udah ada yang bayarin, ya kan? Kakak saya akhirnya, ya kan? Akhirnya lunas juga kan? Iya, gitu. Artinya saya nggak bayar, ya kan? Gitu. Istri di rumah, cuman permintaan daripada Pak Haji, kenapa waktu itu saya sama istri sama anak dibawa harus satu frekuensi gitu. Jadi suami istri itu tidak boleh saling menyalahi. Jadi harus menerima takdir Allah, harus menerima bahwa semua kejadian semuanya ini udah atas izin Allah. Suami istri nggak boleh ada salah-salahan. Gitu. Itu satu frekuensi. Anak juga dengan keadaan kondisi orang tua seperti ini, anak biar ngerti tidak selalu bisa memberikan apa yang dia minta. Misalkan minta jajan biasanya 10.000, ya karena keadaan kondisi seperti ini ya paling minta 2.000. Misalkan minta nggak ada, ya anak juga udah nggak ngambek. Begitu. Makanya dibawalah, bos, anak ini lo bawa dulu ya. Begitu. Ya. Jadi selama 3 bulan itu hanya mempanen bini pakai apa tuh? Nah, alhamdulillah ya, mempanen bini rezeki ada pokoknya. Ya dari Allah gitu ya. Mempanin bahasa Betawi itu mempanin, ya kan? Ya nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa kok, santai aja gitu mah. Tanam kambing ya? Iya. Panen kambing. Ya, maksud saya, bisa gak ibu pulang dari sini jadi pelayan Tuhan? Apa tuh? Sebelum azan udah duduk di sajadah pakai mukena. Kita kan enggak, Bu, azan baru lari-lari. Kan ngerinya kepleset. Kalau kepleset saya juga yang rugi. Ya kan? Minimal kan besok, duit saya berkurang lagi. Pokoknya menurut saya, untuk menghadapi hajat Bapak dan Ibu, ini berlaku semua. Bisa gak bikin takjub Tuhan? Nah, nanti Tuhan bikin takjub kita. Ini enggak. Tuhan harus bikin takjub saya dengan cara lunasin hutang saya. Kata Tuhan, emang siapa lu?
Gue bikin tajuk lu dong bikin tajuk gue dulu. Ini enggak mau bikin tajuk Allah. Maunya Allah bikin tajuk kita. Ya nggak mungkin. Akhirnya apa? Punya rumah, rumahnya nyicil. Punya motor, motornya nyicil. Punya mobil, mobilnya nyicil. Punya istri, istrinya nyicil. Hah? Istri nyicil itu istri yang punya sifat 18. Tahu gak sifat 18? Mau gue sebutin? Itu namanya istri cicilan. Sama, berarti punya sifat 18. Makanya bapak dan ibu biar masuk surga tanpa hisab, jangan punya sifat 18. Begitu. Kan kita sama berarti Pak dengan sifat 18. Kalau misalkan kata Pak Haji, Ini pegang mic-nya. Kalau misalkan Pertanyaan dari awal gimana? Kan kita belajar sifat 18 itu ya, menghindari sifat 18 itu. Ya. Nah, kan kita kan sama-sama belajar nih Pak ya. Misalnya kan kita kan kata Pak Haji kan pernah bilang salah satu aja kita jalanin konslet tuh udah gak jadi. Iyalah, ya kan kredit. ya. Misalkan kan kita terlanjur Pak kayak komen nih, kayak saya ini kan tukang komen nih. Misalkan ya otomatis lah Pak kadang dia jalan macet. Kenapa ya macet? Kan itu kan kata Pak. Jadi gini ya Pak, sifat 18 yang mana yang dilanggar? Kalau komen, colek alat kelamin kita tempelin ke mulut. Kalau mikir, colek alat kelamin kita pikirin ke jidat. Nah, gitu 99 ya, kali. Nanti langsung si komennya mati. Gitu ya Pak Haji ya. Soalnya kan karena saya tuh ya saya sebelum saya kesini sih gimana caranya untuk menghilangkan konslet ya Pak ya gitu. Colek. Gitu ya Pak ya. Oh, nggak sekedar hanya astagfirullahaladzim gitu sih ya. Emangnya gue kiai? Kalau kiai setuju gue astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Gue kan SD Impres. Oh, gitu ya, yang gampang aja dah. Mana bagian konslet ini? Langsung disolatif. 99 kali Pak Haji. Sampai lobangnya nutup. Harapan saya, semoga siapa saja yang telah menonton video ini jadi terinspirasi, dan saya doakan semoga semua hajat Bapak Ibu semuanya bisa cepat terkabul, dan saya doakan Ibu Bapak semuanya bisa secepatnya datang ke RDIY dan bertemu dengan Pak Haji dan anak-anak yatim tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.